Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Tita Nadia Sari, Cynthia Anggareta, Danar Wicokongko, Nuri Laturahmah, Ainun Jariah, dan juga Fatmawati. Kelompok kami akan mempresentasikan materi dengan judul Islam dan Terorisme. Untuk pemateri pertama yaitu saya sendiri, saya akan mempresentasikan mengenai latar belakang teroris berbasis agama. Dalam beberapa dekade ke belakang, terdapat banyak sekali peristiwa kekerasan yang diidentikan dengan terorisme. Peristiwa ini sudah memakan banyak korban jiwa dan harta benda. Kebanyakan dari mereka menyatakan bahwa semua ini bermotifkan atas dasar agama. Misalnya, seperti pembunuhan terhadap Perdana Menteri Israel yaitu Yitzhak Rabin yang terjadi pada 4 November 1995 oleh Yigal Amir, seorang pemuda ekstrim Yahudi. Yigal mengatakan kepada polisi, "Saya bertindak sendirian dan atas perintah Tuhan, dan saya tidak menyesal." Sebelum jauh membahas mengenai latar belakang adanya gerakan terorisme berbasis agama, maka lebih baik kita membahas mengenai pengertian dari dua kata tersebut, yaitu terorisme dan juga agama. Secara etimologis, terorisme berasal dari kata terer yang berarti menyebabkan orang gemetar. Dengan demikian, terorisme dimaksudkan untuk membuat orang ketakutan. Sedangkan berdasarkan istilah, definisi terorisme masih diperdebatkan oleh para ahli yang berkecimpung dalam masalah ini. Sebagai akibatnya, tidak ada satu definisi yang diterima secara umum. Sedangkan agama secara istilah juga sukar untuk dijelaskan. Hal ini dikarenakan agama merupakan hal yang sering diperdebatkan. Para ilmuwan pun tidak akan pernah sependapat dengan definisi agama yang disampaikan. Talal Asad memberikan alasan kenapa tidak mungkin adanya definisi agama yang universal. Hal ini menurut Talal Asad tidak hanya karena unsur-unsur dan hubungan-hubungan yang membentuk agama secara historis bersifat spesifik, namun juga karena definisi itu sendiri adalah hasil dari proses wacana yang bersifat historis. Secara substantif, agama merupakan suatu kepercayaan mengenai keberadaan Tuhan, dewa-dewa, atau yang setara dengannya. Hal ini tentu sangat dibatasi, mengingat bahwa agama merupakan hal yang sangat luas jika didiskusikan. Unsur-unsur agama. Unsur agama yang pertama itu kepercayaan kepada Tuhan, dewa-dewa atau yang setara yang memiliki kekuatan di atas manusia. Unsur yang kedua yaitu upacara atau agenda keagamaan. Kemudian unsur agama yang ketiga adalah adanya umat, dan yang keempat adalah tuntutan untuk mengikuti aturan dalam agama. Menurut Klub de Madrid, terorisme berbasis agama dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama atas dasar politik atau murni agama. Terorisme keagamaan jenis pertama, yaitu yang atas dasar politik, disebut sebagai terorisme politik keagamaan, termasuk antara lain kelompok perlawanan di Irak dan Afghanistan yang memakai agama sebagai alat untuk menarik anggota dan menjustifikasi tindakan-tindakan mereka yang mempunyai tujuan politik. Tujuan-tujuan politik ini adalah upaya penerapan hukum yang sesuai dengan penafsiran agama yang mereka pahami. Kelompok terorisme jenis kedua inilah yang paling dirasakan akibatnya dan paling banyak menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat Eropa dan Amerika Serikat. Tindakan-tindakan terorisme yang dilakukan oleh kelompok kedua ini pada umumnya adalah dalam rangka balas dendam terhadap sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat. Apabila sebuah masyarakat melakukan sesuatu yang menimbulkan korban atau menyinggung perasaan, maka semua anggota masyarakat tersebut dapat menjadi target kekerasan. David C. Rapoport menyatakan bahwa agama merupakan salah satu hal yang paling kuat untuk memunculkan terorisme. Misalnya, kelompok Turks atau sebuah sekte dalam agama Hindu mampu bertahan selama kurang lebih 6 abad, yaitu dari abad ke-7 sampai abad ke-13. Assassins atau Nizari, sebuah sekte Syiah Ismaili selama 2 abad, dan Zealot Sikhari atau Yahudi selama 27 tahun dari
abad 66 sampai ke 73 Masehi. Ketika kelompok ini dipandang sebagai pendahulu historis bagi kekerasan dan terorisme keagamaan kontemporer dan sering digambarkan sebagai model bagi terorisme keagamaan di zaman modern. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman yang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, jihad sebagai ideologi teror. Munculnya aksi-aksi kekerasan dan radikalisme atas nama agama berawal dari pemahaman agama yang keliru, khususnya dalam memahami jihad. Pelaku teror mencomot sebagian ayat dan memahaminya tidak sebagaimana mestinya. Mereka mengambil dalil yang samar, mutasyabih, dan meninggalkan dalil-dalil yang jelas dan tegas yang disebut muhkam. Jihad sering diidentikan dengan qital yang kemudian bisa diterapkan lewat aksi teror yang dianggap sebagai perang suci. Seperti yang terlihat dalam ideologi terorisme yang mengatasnamakan Islam. Mereka berpendapat bahwa makna jihad hanyalah perang. Kesalahpahaman ini dapat dilihat dari pernyataan mantan teroris yang menyetir ayat jihad untuk melegitimasi perbuatannya. Imam Samudra dalam bukunya berjudul Aku Melawan Teroris bisa dijadikan salah satu contoh atas kasus ini. Imam Samudra memandang aksinya sebagai terorisme, membalaskan penderitaan umat Islam di seluruh dunia atas tindakan kejam Amerika Serikat terhadap mereka. Gerakan terorisme di Indonesia semakin lama semakin berani menunjukkan eksistensi diri dan organisasi mereka. Adapun tanda-tanda kemunculannya yang harus Anda ketahui adalah pertama, aksi-aksi terorisme baik yang berskala besar atau kecil mereka melakukannya secara berulang-ulang. Yang kedua yaitu munculnya kelompok yang menyuarakan kembalikannya Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Fenomena ini ditandai dengan praktik bentuk peraturan pemerintah daerah berbasiskan syariah, dan itu ada di Jogja, Riau, Sumbar, dan lain-lain. Yang ketiga, tempat-tempat di masjid, musola, kampus, kos-kos mahasiswa sebagai spesifik pergerakan sejumlah organisasi fundamentalisme. Tempat ini dijadikan sebagai pusat kajian seperti halakoh, usroh, dan daurah yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang keempat, artinya beberapa organisasi lokal dan berlabelkan Islam seperti FPI, HTI, dan lain-lain. Hal ini menginginkan diberlakukannya Islamisasi ruang publik serta menjadi aparat keamanan bagi masyarakat yang melanggar norma-norma agama dalam perspektif mereka. Yang kelima ini, menguatnya gerakan radikalisasi Islam ditandai dengan keberadaan laman, akun di media sosial, portal online, serta penerbitan berbasis Islam yang sengaja dibuat untuk mempropagandakan ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. ISIS, organisasi terorisme, ketika mempromosikan diri dapat dikatakan unik karena tidak dengan iringan alutsista militer, konferensi pers, atau pengumuman dengan melakukan penahanan warga sipil. Akan tetapi kelompok ini yang dipelopori oleh Abu Bakar al-Baghdadi mengumumkan pendiriannya melalui media sosial. Di tahun 2013, ISIS melakukan kicauannya lewat Twitter menggunakan akun E3 Tasimo dengan nama akun Yatisam untuk melanjutkan keberadaannya. ISIS terus melakukan propaganda dan menebar ancaman ke sejumlah negara melalui video yang diunggah di YouTube. Salah satu fakta ISIS melakukan aksinya yaitu ketika mereka mengeksekusi reporter asal Amerika Serikat dengan memenggal kepalanya. Kemudian video tersebut disebar melalui media sosial. Dan fakta tersebut menjelaskan kepada masyarakat seluruh bahwa sesungguhnya media sosial bukanlah semata-mata dimanfaatkan kelompok teroris untuk menebar teror, melainkan untuk membuktikan kecanggihan dan identitas mereka sebagai bagian yang dimana mereka tidak buta teknologi. Kasus-kasus ini menjelaskan bahwa dunia maya menjadi kekuatan nyata yang menghubungkan soliditas dan militansi kelompok radikal sehingga menjadi ke lintas negara. Keberadaannya menawarkan
kemudahan dalam berinteraksi, berorganisasi, melakukan perekrutan, propaganda, dan hingga mencapai biaya target. Hal tersebut merupakan teroris yang terang-terangan melalui propaganda melalui media sosial. Adapun teroris yang menyusup ke dalam media sosial, mereka menyusup komentar itu di akun, misalnya di akun postingan Ustadz Kondang. Ternyata akun oknum terselubung tersebut mempromosikan postingannya itu ternyata berideologi jihad dan terorisme. Mereka menyusup video pemberontakan dengan caption dalil mengenai jihad, dan akun tersebut memiliki username yang kemungkinan mudah untuk ditemukan seperti Love Jihad Sabilillah dan semisal.